Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Trailer resmi pack terbaru dari Pokemon TCG Pocket sudah rilis. Namanya adalah Wisdom of Sea and Sky. Sea itu si Lugia EX, Sky itu Ho-Oh EX. Jadi penguasa langit dan juga lautan ya. Ho-Oh menguasai langit atau Sky, Lugia menguasai lautan. Pack terbarunya akan dinamakan Wisdom of Sea and Sky dengan kode E4. Ini bakal jadi set gede dan akan rilis Rabu depan tanggal 30 Juli 2024 di akhir bulan ya, satu hari sebelum akhir bulan. Hari Rabu kita sudah bisa buka pack terbaru. Oke. Jadi sebelumnya di video sebelumnya aku kasih lihat yang cuplikan dari Pokemon Italia yang bocor. Tapi ternyata setelah keluar yang resmi di mana-mana hari ini barusan banyak translation yang agak sedikit berbeda, oke? Jadi kalau Lugia EX tetap sama, ya, discard Fire, Water, Electric Energy dari Pokemon ini 180 damage. Ho EX juga sama, dia ngambil energi yang dibutuhkan Lugia EX untuk bisa menyerang, tapi Lugia EX-nya tetap harus ngediscard 3 energi ini. Ini kan jadi problem ya, karena Lugia harus ngediscard, dan ini benar-benar hanya jadi finisher one off karena bakal sangat susah untuk mencari lagi 3 energi yang berbeda seperti Lugia EX ya. Cari 2 energi bedanya udah susah. Ini mesti cari 3 energi berbeda dan discard. Oke, jadi kalau bisa Ho-Oh-nya ngecas 2 kali ke Lugia EX, ke 2 Lugia yang berbeda, atau ke 1 Lugia kalau dia nggak di one shot sama Charizard ya. Masalahnya Lugia HP 150 bisa di one shot oleh Charizard EX yang Shining Reverie. Mau dia pakai Pokemon Tool bisa di Guzma ya. Jadi mungkin harus cas 2 Lugia EX yang berbeda gitu. Tapi Lugia EX-nya akan jadi one of finisher, sedangkan Ho ini dia hanya bisa ngecas energi ke basic Pokemon ya. Jadi kalau kita mau main Dragonite, kita itu cas dulu ke Dratini ya. Begitu dia udah ngecas, baru next turn-nya hopefully nggak di Sabrina atau kita ada bench lain yang bisa maju. Baru nanti si Dratini-nya kita ubah jadi Dragonite setelah Ho-Oh mencas energi. Ya, jadi kira-kira itu strateginya. Terus ada 3 Pokemon basic ya, starter Chikorita, Cyndaquil, sama Totodile 60-20, semua sama. Nah, terus Pichu ini agak berbeda. Pichu ini di translation sebelumnya kita ambil energi dari Energy Zone. Ternyata dia mengambil energi listrik saja dan di-attach ke bench basic Pokemon. Jadi dia hanya bisa mengambil energi listrik untuk ngecas basic Pokemon yang kita assume listrik atau colorless seperti misalnya Arceus gitu ya. Cuman dia hanya bisa mencas energi listrik ya. Mungkin bisa ke Magneton, Magnezone, Arceus gitu ya. Tapi kalau basic, Magnezone nggak bisa karena dia evolve ya. Jadi bisanya ke Arceus mungkin, atau ke Zeraora if you want, ke Pikachu EX Genetic Apex kalau mau ya, Zapdos, dan sebagainya. Jadi ya tidak sekuat yang di translation sebelumnya, karena energinya listrik, nggak bebas, dan mesti ke basic. Cleffa tetap sama, Red Gyarados tetap sama, Umbreon EX juga sama, Espeon EX agak berbeda, walaupun bedanya dikit. Jadi kalau di video sebelumnya translationnya adalah heal 20 damage potion, ternyata dia heal 30 damage, slightly better but not that amazing. Nah, ternyata si Lyra, Silver, Rescue Scarf, Elemental Switch semuanya berbeda. Oke, kita mulai dari Lyra. Lyra ini tadinya kita pikir bisa manggil semua Pokemon yang terluka ke tangan. Itu membuat kartu-kartu seperti Koga, si Budding Expeditioner, terus juga E5 jadi irrelevant karena satu kartu ini overpower semuanya. Ternyata enggak. Ternyata dia men-switch Pokemon yang aktif yang kena damage dengan salah satu dari bench Pokemon kita. Jadi syaratnya kalau kita mau switch atau free retreat, dia mesti kena damage dulu. Jadi I imagine misalnya Pokemon yang retreat cost-nya banyak ya. Kalau retreat cost-nya cuma 1, pakai X-Speed mendingan item kan. Kalau retreat cost-nya 2, pakai Leaf. Jadi dia akan berfungsi baik efektif jika retreat cost-nya lebih dari 2, karena dan mesti kena damage dulu. Nah, siapa benteng-bentengnya? Misalnya Dradigon, ya kan? Dradigon tapi juga cuma 2 retreat cost. Snorlax. Snorlax ES colorless bisa dipanggil dengan I5. So, I don't know gitu ya. Karena ini nge-switch itu artinya dia ada di bench,
potentially bisa di Cyrus lagi sama lawan. Jadi this is not as powerful as I think ya, karena dia masih kena damage, nge-switch ke belakang, bisa juga potensi di Cyrus ya. Mendingan di I5 sekalian dipanggil supaya nggak jadi makanan empuk ya. Jadi gitu, syaratnya dia masih kena ini dan free switching kalau dia kena damage. Nah, yang bisa jadi bumper-bumper tuh kayak Snorlax CX itu kan bisa dipanggil secara full dengan I5 gitu ya. Nah, sekarang Silver nggak ngomongin special energy, ternyata nggak ada special energy. Silver itu musuh memperlihatkan tangannya, lalu kita pilih supporter card yang kita mau balikin ke deck. Oke, untuk 20 card game, apalagi sekarang udah banyak yang pakai Sylveon gitu ya, jadi ini mungkin adalah kartu ke-19 atau ke-20 dari deck kita ya. Ini kartu optional menurut aku karena kita bisa mencegah lawan menggunakan Sabrina, kita bisa mencegah lawan menggunakan Cyrus ya. Itu pun kalau silvernya udah nyampe ke tangan kan. Jadi ini sih optional sih. Tapi bisa menjadi game changer juga kartu ke-19 20 untuk bisa memenangkan pertandingan ya. Kita bikin kartu lawan kembali ke kocokan. Tapi kalau kocokannya tinggal dikit kita balikin, next-nya diambil juga sama aja gitu. Oke, jadi kita bisa men-shuffle kartu supporter lawan. Nah, ini Rescue Scarf. Kalau Pokemon yang memakai ini kena attack, dia balik ke tangan kita instead ke discard pile. Ya, jadi ini mungkin bisa buat Gyarados yang red Gyarados. Jadi misalnya kita pakai red Gyarados, terus red Gyaradosnya ke knockout, red Gyarados yang lagi di bench maju, kita red Gyarados yang balik ke tangan, kita taruh si Magikarpnya, kita buang, bisa attack 40 lagi gitu. Jadi ini bisa jadi plus 40 damage buat red Gyarados ya. Mungkin juga kita pakai kalau misalnya Pokemonnya yang misalnya kita mau main 2 Charizard, Charmandernya udah keburu ke knockout, kan sayang ya ada Rakan di tangan, ada Charizard di tangan, kita bisa panggil balik, Charizardnya hidupin lagi. Jadi kita bisa membuat si musuh harus go through to Charizard ya. Charizard pertama saya udah terluka, retreat, majuin si Charizard yang kedua untuk bisa menyelesaikan permainannya. Jadi warnanya merah, mungkin untuk Red Gyarados. Itu yang ada sinerginya ya sekarang yang di deck ini. Bisa juga untuk Pokemon kita yang misalnya EV kita butuh gitu ya untuk si Sylveon, atau kita mau contohnya seperti Charizard ya. Elemental Switch, pindahkan sebuah, nah ini juga berbeda nih, jadi pindahkan itu artinya satu, hanya pindahkan satu api, air, atau listrik dari bench ke aktif. Jadi kalau kita mau pakai Lugia, misalnya kita mau ngecas Lugia dari Ho-Oh, Lugianya belum dapat, kita ngecas, kita taruh dulu di Pokemon lain, kita butuh 2 item untuk bisa pindahin energinya ini ke Lugia. Jadi sebenarnya ini bisa berguna sih untuk kayak Palkia gitu ya, Palkia yang Space Time Smackdown. Jadi misalnya butuh energi si Manavinya ngecas, terus tapi kalau Vaporeon kita pakai bisa pindahin semua. Kalau ini cuma bisa pindahin satu. Jadi kalau kayak Lugia gitu, kita mesti bawa 2 dan attach energi manual baru bisa nyerang gitu. Sangat-sangat situasional. Sayangnya hanya bisa 1. Kalau bisa pindah semua, wah keren. Ya ini bakal jadi senjata maut buat si Lugia. Tapi kalau cuma 1, I don't know. Untuk mengkombo si Ho-Oh, Lugia tuh butuh a lot of things go well. Ya, harus bisa go well baru bisa attack si Lugia EX-nya. Terus ini ada Togepi. During opponent's next turn, attack-nya berkurang 20 damage ya. Jadi kalau kita pakai ini, lawan punya serangan berkurang 20. Kira-kira gitu. Terus kira-kira bakal Dual Card. Ini adalah Pokemon dari Gen 2 dengan gamenya Gold Silver, Crystal Heart Gold, and Soul Silver. 2 Legendary Burst dari region Johto, Ho-Oh, dan juga Lugia. Oke, ada Johto Starters, Baby Pokemon, Iconic Red Gyarados ya. Terus bakal ada fitur terbaru ya, ini tambahan wishlist ya, kita bisa taruh kartu-kartu apa yang kita butuh, nanti orang bisa lihat, orang bisa tawarin trade ya. Jadi ini bisa membabat aplikasi-aplikasi trade ya seperti Pocket Trade yang menyediakan wishlist seperti ini, tapi ternyata Pokemon bikin jadi kita nggak usah keluar dari aplikasi, kita bisa langsung tawarin orang mau kartu apa.
Oke, terus trade update, kita punya trade token itu nggak ada lagi, nanti bakal diganti dengan Shine Dash untuk trading. Jadi di akhir bulan kita bakal ada maintenance tanggal 29 kalau nggak salah, 28, 29, 30 kita bakal nggak bisa trading karena dia mau update. Kita punya trade token bakal jadi Shine Dash. Shine Dash kita kan udah banyak banget nih, udah ratusan ribu harusnya. Itu bisa buat trading ya, jauh lebih gampang, tapi kita nggak tahu cost-nya untuk trade itu berapa. Rarity yang bisa di-trade sama 3, 4 diamond dan juga 1 star, tapi kita nggak tahu lagi-lagi cost untuk men-trade kartu-kartu ini berapa, sedangkan kartu memang shines kita banyak ratusan ribu, tapi kita nggak tahu cost-nya berapa. Oke, we'll see. But kita yang pasti nggak perlu lagi bakar-bakar kartu buat dapat trade token, buat nge-trade. Langsung aja kartu yang kita mau kita trade dengan Shine Dash yang harusnya banyak gitu. Jadi ini berguna untuk melengkapi kita punya koleksi ya. Ini sih a very very good move by Pokemon karena ini yang ditunggu-tunggu oleh para pemain Pokemon TCG Pocket. Ada aksesoris baru, ada binder untuk Ho-Oh dan Lugia, terus juga ada 2 card Ho-Oh Lugia display board ya. Ini baru juga ada display 2 kartu ya, yang nge-pair gitu ya, 1 pair. Biasanya kan cuma ada 1 kartu, terus dia bikin juga yang 9 kartu, next dia bikin yang 2 kartu display board ya, dengan logo Ho-Oh dan Lugia. Oke, bakal rilis 30 Juli 2025. Kita bakal berewek sama-sama untuk terakhir kalinya di Pokemon TCG Pocket. Karena aku mungkin akan pensiun setelah berewek set ini. Oke, I'll see you guys at the next one. Arigatou gozaimasu!